Jala bangku. Perbedaan sikap Sintayong ke Elkan Bagot dan juga CIC saat absen bela timnas Indonesia. Hal ini membuat adanya kabar miring soal kerenggangan hubungan sang pelatih dengan beberapa pemainnya. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan segera melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni menghadapi timnas Irak dan juga Filipina pada Juni 2024. Dari 22 nama yang dipanggil, CIC dipastikan akan absen untuk laga melawan Irak. Bek jangkung milik klub Venezia FC itu masih harus membela klubnya yang akan melakoni laga final playoff Serie B untuk bisa promosi ke Serie A Italia. Di laga final tersebut, CIC dan juga kawan-kawan akan menghadapi Cremonese dalam dua leg yang digelar pada tanggal 31 Mei dan juga 3 Juni 2024. Akibatnya, CIC baru bisa bergabung dengan penggawa timnas Indonesia paling cepat adalah pada tanggal 5 Juni 2024. Hal ini tentu sangat mepet dengan jadwal timnas Indonesia versus Irak yang akan digelar pada tanggal 6 Juni 2024. Oleh sebab itu, pemain yang kerap dipanggil Bang J itu dipastikan akan absen di laga kontra Irak. Ya, meskipun tak dapat diperkuat oleh salah satu andalannya, pelatih timnas Indonesia Sintayong tampak berbesar hati. Pelatih asal Korea Selatan itu justru mendukung CIC untuk menyelesaikan urusannya terlebih dahulu bersama klub. Untuk J, karena dia masuk final playoff Serie B, mungkin baru akan sampai Jakarta pada 5 Juni dan untuk tanggal 6 pertandingan lawan Irak tidak akan bermain J, kata Sintayong kepada awak media Selasa 28 Mei 2024. Sementara itu, sikap Sintayong yang berbesar hati atas absennya CIC ini sangat berbeda dengan sikapnya saat ditanya soal Elkan Bagot. Coach Sintayong tampak lebih ketus untuk menanggapi pertanyaan media. Ditanya soal Elkan Bagot yang tidak dipanggil, Sintayong justru menyuruh media untuk menanyakannya langsung kepada sang pemain. Masalah Elkan Bagot mungkin langsung ditanyakan saja kepada Bagot. Mungkin Bagot yang lebih tahu, kata Sintayong. Hal ini membuat isu kerenggangan antara Sintayong dan juga Elkan Bagot semakin menguat. Diduga renggangnya hubungan dua tokoh timnas Indonesia itu karena Bagot yang sempat menolak panggilan untuk membantu timnas Indonesia U23 dalam menghadapi timnas Guinea U23 di babak playoff Olimpiade Paris 2024. Dan Elkan Bagot justru memilih untuk berlibur ke Maldives. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji menyebut tak ada alasan khusus mengapa Elkan Bagot tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Tanyakan ke Bagot sendiri, gak ada yang perlu dijelaskan. Memang Bagot tidak kita panggil kok, gak ada pertimbangan apa-apa. Memang tidak kita panggil, ucap Sumarji. Mungkin untuk pasnya seperti apa, tanyakan saja ke Bagot. Tanyakan dulu ke Bagot seperti apa tanggapannya, baru nanti setelah itu ke PSSI, kata Sumarji menambahkan. Ya, sebelumnya menjelang laga playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea, Sintayong memanggil Bagot ke Prancis. Namun pemain 20 tahun tersebut tidak hadir. Tidak jelas mengapa Bagot tidak bisa hadir. Dan tidak ada penjelasan pula dari PSSI mengenai hal ini. Lalu belakangan diketahui Elkan Bagot sedang liburan di Maladewa. Pelatih timnas Indonesia Sintayong angkat bicara soal peluang penambahan pemain timnas Indonesia jelang lawan timnas Irak dan juga timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia mengaku tak menutup kemungkinan adanya penambahan pemain itu. PSSI sendiri telah mengumumkan 22 pemain yang akan memperkuat skuad Garuda. Sebanyak 18 pemain pun sudah mengikuti latihan perdana yang dipimpin langsung oleh Sintayong pada Selasa 28 Mei 2024. Sementara itu, Sintayong pun mengatakan tak menutup kemungkinan adanya penambahan pemain untuk membela timnas Indonesia. Sintayong menjelaskan dalam 3 atau 4 hari setelah latihan perdana akan ditentukan pemain mana yang bakal bergabung dengan skuad Garuda. Pastinya akan ada pemain tambahan, kata Sintayong kepada awak media Selasa 28 Mei 2024. Tapi siapa yang jadi pemain yang akan masuk itu ya ditentukan mungkin 3 hari atau 4 hari kemudian dari sekarang, jelas Sintayong. Ya, Sintayong kemungkinan besar akan menambahkan pemain di posisi penjaga gawang atau kiper. Sebab baru ada Hernando Ari dan juga Adi Satrio saja yang dipanggil ke timnas Indonesia saat ini. Ahli sepak bola Vietnam Quang Hai tak sepakat dengan penilaian banyak orang soal kualitas permainan timnas Indonesia yang meningkat pesat belakangan ini. Menurutnya, permainan skuad Garuda masih biasa saja. Dia bahkan menilai penampilan pasukan Sintayong belum lebih baik. Quang Hui pun menyoroti keberadaan para pemain naturalisasi yang menurutnya belum bisa mendongkrak lebih permainan tim. Dan bahkan Indonesia belum terlihat lebih baik berkat pemain naturalisasinya, ujar Quang Hui. Mereka juga masih bermain jelek meski banyak pemain naturalisasi, imbuhnya.
Di samping itu, padahal berdasarkan fakta timnas Vietnam sudah berkali-kali dikalahkan timnas Indonesia. Timnas Vietnam dipecundangi oleh timnas Indonesia mulai dari Piala Asia 2023 hingga di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Dua kekalahan Vietnam dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bahkan berdampak pada pemecatan pelatih mereka sebelumnya, yakni Philippe Those. Sekedar diketahui, saat ini timnas Vietnam menempati peringkat ketiga klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka mengoleksi 3 poin dari 4 pertandingan dengan rincian 1 kemenangan dan juga 3 kali kekalahan. Anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Arya Sinulinga membantah asumsi yang muncul bahwa pemain timnas Indonesia Nathan Chue On dan juga Yance Sayuri cedera karena kondisi lapangan latihan pada Selasa 28 Mei 2024. Hal ini disampaikan oleh Arya Sinulinga menanggapi kritik warganet atau netizen terkait kondisi lapangan B yang digunakan timnas Indonesia latihan pada Selasa 28 Mei. Dalam latihan ini, 2 pemain mendapatkan perawatan di tengah latihan, yakni Nathan Chue On dan juga Yance Sayuri. Paha kiri kedua pemain sampai dibebat es, dan peristiwa ini jadi sorotan publik. Mereka kecewa karena lapangan B kurang layak. Beruntung timnas sempat pindah latihan ke lapangan A yang kondisinya lebih baik, dan Arya menegaskan tidak ada pemain yang cedera karena kondisi lapangan. Menurutnya, apa yang terjadi pada Yancho dan juga Nathan tak perlu dibesar-besarkan. Tidak ada juga pemain cedera karena kondisi lapangan. Jangan hoax dan jangan dibesarkan. Dan pelatih juga ingin terbuka latihannya, kata Arya Sinulinga pada Rabu 29 Mei. Lapangan kita tahu nih, timnas kita seperti ini. Lapangannya ingin yang terbaik. Dan yang harus diketahui, lapangan latihannya yang dekat dengan hotel. Dan di Senayan yang tersedia itu lapangan ABC. Dan itu juga karena Stadion Madia dipakai timnas putri. Kalau hari ini latihan di Madia, kata Arya menambahkan. Mulai Rabu 29 Mei 2024, Arya memastikan tim asuhan Sintayong ini akan berlatih di Stadion Madia dan nantinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Latihan resmi di Stadion Utama Gelora Bung Karno biasanya akan dilakukan sehari menjelang laga melawan Irak pada tanggal 6 Juni dan juga Filipina pada tanggal 11 Juni. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui bahwa performa anak asuhnya menurun. Hal ini disampaikan oleh Sintayong saat memimpin latihan timnas Indonesia pada Selasa 28 Mei 2024. Sintayong menjelaskan bahwa performa pertandingan para pemain menurun karena mayoritas kompetisi telah berakhir. Para pemain banyak yang berlibur mulai dari liga di Eropa. Liga Indonesia pun sama banyaknya yang beristirahat. Pasti performa pertandingan menurun, kata Sintayong, sumber laman resmi PSSI. Meskipun begitu, Sintayong ternyata sudah memiliki solusi untuk meningkatkan kembali performa anak asuhnya. Solusi tersebut adalah dengan menggelar laga uji coba melawan Tanzania. Memang pas juga pikiran saya dan pikiran PSSI. Jadi akhirnya kita ambil pertandingan lawan Tanzania. Di luar hasil, tujuannya hanya akan mengecek kondisi para pemain seperti apa, ucap Sintayong. Sintayong buka suara mengenai keikutsertaan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Hasil drawing menempatkan pasukan Garuda di grup B ASEAN Cup 2024 bersama Vietnam, Laos, Filipina dan juga Myanmar. Menanggapi hasil drawing, Sintayong merespon positif. Ia juga memberikan prediksi 4 tim yang lolos ke semifinal termasuk timnas Indonesia. Memang untuk drawing ASEAN Cup kita satu grup dengan Vietnam. Saya berpikir kalau Thailand, Vietnam, Malaysia dan Indonesia merupakan tim yang berpotensi lolos ke 4 besar. Ujar Sintayong kepada awak media di lapangan B Senayan, Jakarta Selasa 28 Mei 2024. Sementara itu, jika lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia memiliki jadwal yang padat pada November 2024. Setelah menjalani laga matchday kelima dan ke-6, Garuda akan langsung ikut ASEAN Cup yang dimulai pada tanggal 21 November. Sintayong pun membuka kemungkinan menurunkan 2 tim untuk agenda padat tersebut. Namun dirinya masih akan mendiskusikannya dengan PSSI untuk lebih detailnya. Sintayong mengatakan tetap memprioritaskan ajang yang lebih besar, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih 54 tahun itu menghimbau para supporter untuk jangan terkurung di level Asia Tenggara saja. Timnas Indonesia perlu rutin mengikuti turnamen yang lebih besar di level Asia maupun dunia. Jujur tidak tahu apakah Piala AFF masih perlu diraih atau tidak. Tetapi pastinya Piala Asia lebih besar dari ASEAN Cup, kata Sintayong. Saya mohon kepada semua pihak jangan terkurung hanya di ASEAN Cup. Tetapi ya kita majukan diri supaya bisa melihat yang lebih besar seperti Piala Asia atau Piala Dunia, tambah Sintayong.
Pemain timnas Indonesia Tom Haye mengaku dirinya yang menginginkan pergi dari SC Heerenveen. Kabar terkait kepergian Tom Haye ini sejatinya cukup mengejutkan. Pasalnya performa Tom Haye di Liga Belanda musim ini cukup impresif. Bahkan, Tom Haye belum lama ini masuk nominasi sebagai gelandang terbaik versi media Belanda yakni Football Premier. Dalam sela-sela program latihan, Tom Haye akhirnya buka suara terkait kepergiannya dari SC Heerenveen. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu menegaskan bahwa dirinya sendiri yang memutuskan untuk hengkang dari SC Heerenveen. Tom Haye mengisyaratkan ingin merasakan tantangan yang baru. Tidak, saya tidak meneruskan bermain untuk Heerenveen. Seperti saya katakan, saya menjalani tahun yang bagus, maka saya siap untuk langkah berikutnya, kata Tom Haye. Lebih lanjut, Tom Haye kini hanya fokus untuk membantu timnas Indonesia meraih kemenangan. Kemenangan tersebut termasuk ketika melawan Irak pada tanggal 6 Juni mendatang. Tom Haye mengakui latihan perdana skuad Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang sedikit sulit. Latihan perdana ini pun Sintayong tak memberikan menu latihan dengan intensitas tinggi. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memberikan menu latihan ringan karena para pemain baru saja kembali berlatih. Hal ini karena banyak pemain yang sudah libur kompetisinya, sehingga ini jadi latihan pertama dengan penguatan fisik dan belum menyentuh taktik. Latihan fisik yang diberikan oleh Sintayong yakni pemain timnas Indonesia melakukan latihan lari selama 40 menit. Setelah itu baru melakukan sentuhan bola dengan tim 6-7 pemain. Melakukan latihan perdana setelah tiba di Jakarta menurut Tom Haye masih mencoba untuk beradaptasi dengan baik. Sangat baik meski baru saja melewati penerbangan yang sangat panjang. Saya harus beradaptasi tapi saya merasa baik-baik saja, ujar Tom Haye kepada awak media di lapangan B Senayan, Jakarta. Lebih lanjut saat ditanya terkait menu latihan yang diberikan oleh Sintayong bagaimana, Tom Haye mengakui bahwa latihan ini sedikit sulit. Akan tetapi ia menyebutkan bahwa latihan ini bagus untuk pemain agar segera beradaptasi dengan cuaca hingga kondisi apapun. Sedikit sulit tapi bagus untuk mempersiapkan fisik. Menurut saya penting untuk memulainya seperti ini untuk beradaptasi dengan semua keadaan, jelas Tom Haye. Pemain timnas Indonesia Shane Patinama tak menutup kemungkinan untuk mencari klub baru. Sebagai informasi, Shane Patinama kini berseragam klub asal Belgia yakni KAS Eupen. KAS Eupen sendiri merupakan tim yang bermain di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Belgia pada musim ini. Namun KAS Eupen harus turun kasta pada musim depan. KAS Eupen tak mampu bertahan karena finish di dasar klasemen Jupiter Pro League. Sementara itu performa Shane Patinama sendiri sejatinya juga kurang bagus. Pemain yang berusia 25 tahun tersebut tercatat hanya tampil sebanyak 3 kali di Jupiter Pro League 2023-24. Hal tersebut disebabkan karena sang pemain lebih banyak berkutat dengan cedera. Dilansir dari Transfer Market, Shane Patinama masih memiliki kontrak hingga tahun 2026. Hanya saja Shane Patinama belum lama ini membuka peluang untuk meninggalkan KAS Eupen. Saya belum tahu untuk saat ini. Setelah musim berakhir kita akan lihat nanti. Memang tidak bagus tim kami terdegradasi. Tapi karena sebelumnya saya cedera dan sudah kembali bermain lagi. Jadi akan lihat apa setelah pertandingan timnas dan nantikan apa yang terjadi, kata Shane Patinama. Berkas naturalisasi Calvin Verdong dan Jens Schreven akan dirapatkan Komisi 3 dan juga 10 DPR RI hari Senin 3 Juni 2024 mendatang. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Menpora RI Dito Aryo Tejo. Menpora Dito Aryo Tejo bersyukur karena DPR RI bekerja cukup cepat dalam proses naturalisasi Jens Schreven dan juga Calvin Verdong. Pria berusia 33 tahun ini mengungkapkan hal itu akan dibahas pada rapat DPR RI pada Senin 3 Juni 2024 mendatang. Alhamdulillah kerja cepat dari DPR. Ini kita Senin langsung rapat roadshow Komisi 3 dan Komisi 10 untuk rapat penetapan, kata Menpora Dito Aryo Tejo kepada wartawan Rabu 29 Mei 2024. Lebih lanjut, Menpora Dito Aryo Tejo ingin proses naturalisasi Jens Schreven dan juga Calvin Verdong bisa segera rampung. Dengan harapan kedua pemain ini bisa memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Filipina dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita usahakan kalau nggak Irak, minimal bisa main lawan Filipina. Sekarang kita fokus percepatan, tutup Menpora Dito Aryo Tejo. Sebagaimana diketahui, Jens Schreven dan juga Calvin Verdong adalah dua pemain yang sedang diupayakan agar segera menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Jika prosesnya berjalan lancar dan juga rampung dalam waktu dekat, bukan tidak mungkin keduanya bisa segera membela timnas Indonesia, khusus untuk Calvin Verdong dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia.
Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.